mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Yang terhormat Bapak Ketua RT 28, para orang tua kita, yang terhormat Ustadz Hardin, Pak Afif, dan bapak-bapak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Mari sama kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama di perumahan kita yang sama-sama kita cintai. Selawat serta salam merelakan atas junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun susunan acara kita pada malam hari ini ialah pembukaan oleh saya sendiri, dan yang kedua pembahasan agenda-agenda yang telah kami sampaikan melalui undangan online yang mungkin bapak-bapak juga sudah membacanya. Pembahasan yang pertama nanti adalah halal bihalal untuk seluruh warga RT 28. Yang kedua pembahasan mengenai sertifikat tanah. Yang ketiga pembahasan mengenai pengurukan jalan. Yang keempat pembahasan mengenai persoalan sampah. Dan yang kelima mengenal lingkungan perumahan Taman Letisia. Sebelum kita memulai acara ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan juga cuaca cerah sampai acara ini selesai. Untuk itu, marilah sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampailah ke acara berikutnya, acara halal bihalal yang akan disampaikan Bapak RT 28. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam, salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu warga Letisia 2 yang beragama lain. Seperti yang sudah disampaikan oleh kita diskusikan, jadi kita diskusikan bersama dengan bapak-bapak sekalian mengenai 5 poin yang tercantum sebagaimana di surat undangan. Meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara halal bihalal. Bagi kami yang beragama muslim, halal bihalal ini lazim kita lakukan setelah lebaran, yaitu bersilaturahmi satu sama lainnya, bertatap muka, saling memaafkan apabila ada selama ini kehilapan selama kami menjalankan kepengurusan. Barangkali ada salah ucap kata dan perbuatan selama kami berinteraksi, bersosialisasi dengan bapak-bapak sekalian yang beragama muslim, dan juga untuk bapak-bapak yang beragama lain, barangkali kami mempunyai salah bertindak, salah kebijakan, tutur kata dan sebagainya. Pada malam hari ini di acara yang bahagia ini saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Untuk yang beragama muslim saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi acara halal bihalal ini ya kita santai diskusi, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan. Kalau kita door to door satu-satu kan tidak terjangkau. Mungkin mulai
malam ini melalui mimbar ini kita bisa silaturahmi, yang tadinya nggak ketemu bisa ketemu, yang tadinya jauh bisa mendekat. Jadi cara halal bihalal ini dalam agama kita adalah kita berkumpul atau bersilaturahmi. Kalau misalkan di tempat lain itu ya ada makan-makan dan sebagainya, cuman karena kita juga kondisi terbatas, hanya cukup kopi dan teh serta cemilan. Mudah-mudahan ini tidak dilihat dari hidangannya ya Bapak-bapak. Yang kita lihat adalah bagaimana kita bisa bersilaturahmi, menyambung tali persaudaraan kita sesama tetangga. Mungkin ada hal-hal yang belum terselesaikan melalui mimbar ini, barangkali bisa disampaikan. Jadi halal bihalal kita, saya kira cukup kita saling membuka pintu maaf antara Bapak pengurus RT 28 dengan warga sekalian. Juga demikian sebaliknya, kita membukakan pintu maaf kepada bapak-bapak warga, bapak-bapak ketua lingkungan, ketua blok atau ketua gang, yang di sini alhamdulillah kita sudah dihadiri oleh sesepuh kita, yaitu di sini ada Bapak Ustadz Hardin beserta rombongan dari DKM Masjid Al-Ikhlas. Kemudian dari blok depan ada Bapak Habib yang alhamdulillah bisa berkenan hadir pada malam hari ini. Dan di blok-blok yang lain seperti blok I ada Pak Habibi, ada Pak Yusuf, mungkin Pak Ahmad sedang sibuk ya dengan bapak-bapak yang lainnya. Kemudian di blok HKLM ada Bapak Mukhtar, Abah Mukhtar, alhamdulillah sebagai orang tua kita yang mewakili warga blok yang kebetulan memang ada kegiatan juga di sana, yang alhamdulillah bisa hadir pada malam hari ini. Bapak Jai yang alhamdulillah bisa hadir. Saya selaku pribadi dan pengurus ketua RT mohon maaf lahir batin apabila ada salah perbuatan dan salah kata. Ya, selamat datang Pak Jadi, Pak Adib. Ya, alhamdulillah bisa datang. Acara selanjutnya mungkin kita akan persingkat waktu ya. Kita akan membahas masalah sertifikat. Mungkin ini yang ditunggu-tunggu banyak warga dari awal sampai dengan akhir. Kenapa momen halal bihalal ini saya gabungkan dengan acara warga? Sebab kalau untuk mengumpulkan Bapak dan Ibu sekalian setelah acara halal bihalal minggu depan kita rapat warga, kelihatannya nggak mungkin. Karena waktunya bapak-bapak saya tahu pada sibuk semua. Terbatasan waktu kita ini menyebabkan kalau kita ada acara itu sering kita jadikan satu. Ya, dulu kita ada acara munggahan kita jadikan satu dengan rapat warga. Itu kenapa? Karena kita mengambil efisiennya, waktunya, tenaganya, kemudian konsumsinya juga nanti bisa berdouble-double. Nah, adapun sertifikat tanah yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin, adalah dulu kita pernah menyetorkan data-data warga untuk diproses PBB. Namun sampai sekian tahun, sekian bulan kita tunggu nggak kunjung selesai. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah saya menjabat ketua RT, lalu progres pembuatan sertifikat atau PBB ini kami tekan terus Kosijan. Saya pepet terus, saya follow up terus. Alhamdulillah informasi yang terakhir dari Kosijan semuanya sedang dalam proses.
Untuk blok A itu sudah mulai dipisah-pisah, mulai dipetak-petakan. Untuk yang baru sudah mulai dipecah, yang lama sudah mulai diproses. Termasuk blok kita HKLM itu ada sekitar 45 rumah yang dalam proses. Bulan-bulan ini dalam proses. Dan janji Kosijan mudah-mudahan sih, kalau saya berharap mudah-mudahan bulan depan bisa terrealisasi sertifikat jadi. Ini saya menyambung lidah dari kalimat Kosijan, mudah-mudahan bulan-bulan depan atau bulan depannya lagi lah, minimal sampai bulan Juni ya. Mudah-mudahan sertifikat itu bisa jadi. Adapun kemarin data-data yang kurang hanya 5 orang. 5 orang yang diminta itu datanya diambil dari pertama kali kita akad kredit. Data sesuai dengan pemohon atau data sesuai dengan nasabah konsumen BTN. Nah, untuk proses PBB yang dahulu itu saya pertanyakan kepada Kosijan, itu sedang dalam proses. Mungkin proses yang dimaksud Kosijan itu pemecahan-pemecahan yang sekarang ini sedang dilakukan sama notarisnya. Karena kebetulan notaris yang sekarang kan baru. Sekarang notarisnya baru dan sekarang sedang dalam progres melanjutkan pemecahan sertifikat yang lama. Nah, pada kesempatan yang lalu, sebelum bulan puasa saya datang ke BTN, itu bertanya kepada pihak BTN. Pertama saya bertanya mengenai sertifikat. Jadi surat saya dicek di sistem komputer BTN itu belum ada sertifikat, Pak. Belum semua, belum ada. Lalu saya bertanya kepada petugasnya, siapa yang bertanggung jawab membuat sertifikat? BTN mengatakan tanggung jawab ada di pengembang. Jadi sistem beli rumah yang dilakukan itu ketika ada konsumen yang akad kredit, BTN itu bayar sebagian, nggak dilunasin. Dari uang tanda jadi yang disampaikan ke BTN kepada pengembang itu untuk proses pembuatan surat-surat sertifikat. Nah, lalu sertifikat itu dibuat oleh pengembang, disetorkan kepada BPN, kemudian BPN melunasi rumah itu ke Kosijan, pengembang. Nah, kenapa ini macet? Tidak ada sertifikat, bahkan PBB pun tidak ada. Karena dari pihak pengembang belum membuat sertifikat keseluruhan ternyata semua. Adapun tahun-tahun lalu yang dibilang katanya sudah mau jadi 75 itu juga ternyata belum ada. Belum apa-apa. Prosesnya berbarengan tahun ini karena notarisnya baru. Itu baru serentak dibuat semua. Kalau kemarin baru 2 hari yang lalu saya komunikasi dengan Kosijan, insya Allah semuanya yang depan itu sudah dari awal sudah di-sket, sudah dibagi-bagi. Cuman pelaksanaan pemecahannya juga tahun ini, bareng dengan blok HKLM. Blok HKLM itu sebelum puasa itu saya mendampingi Kosijan dengan orang BPN, itu mengukur blok HKLM sampai blok NO. Itu semua ditembak dengan GPS untuk dilakukan pemecahan sertifikat. Jadi yang dulu kita kejar-kejar PBB itu ternyata masih jauh dari proses, Pak. Jauh dari proses karena Kosijan harus balik nama dulu dari nama sertifikat lama kepada pretetriksi, lalu kemudian dipecah-pecah kepada pemohon atau kepada nasabah. Nah, alhamdulillah tahun ini, bulan ini sudah progres, sudah berjalan. Adapun surat yang kemarin saya bisa dapatkan dari BTN sebelum sertifikat, itu saya hanya mengisi formulir di BTN,
kemudian menyantumkan nomor kontrak atau nomor pelanggan atau nomor debitur kita, lalu menyantumkan KTP, itu yang diberikan kepada kita sebagai nasabah untuk saat ini ya, sebelum ada sertifikat, itu surat perjanjian kredit sama IMB rumah kita. Surat perjanjian kredit sama IMB. Jadi yang bapak-bapak pegang itu SP3K itu sekarang ya sudah tidak berlaku kalau sudah pegang surat perjanjian kredit. Jadi sebelum ada sertifikat, pegang itu dulu. Kalau bapak-bapak mau ambil di PTN, itu di lantai dasar dekat lift paling bawah itu bagian dokumen. Hanya mengisi formulir, kasih ke security, nanti security ambil di dalam, kita sudah dapat IMB rumah kita sama surat perjanjian kredit. Simple Pak, nggak pakai ribet-ribet. Bapak bisa datang sendiri, bisa juga kolektifan, bisa juga diwakilin. Prinsipnya hanya ngisi formulir aja, kasih security, nanti security keluar sudah bawa itu surat itu. Perlu fotokopi KTP? Ya, fotokopi KTP pemilik sama tanda tangan, isi formulir, nomor debitur kita, setorkan ke security, nanti di meja security itu nanti security yang ambil ke dalam. Gitu Pak. Jadi nggak ribet-ribet harus begini, harus begitu, tidak. Bisa jalan sendiri, bisa juga kolektifan berapa orang ambil, yang penting nomor kontrak nasabah sama KTP. Nah itu. Tapi kalau bapak-bapak mau sabar menunggu, saya juga tetap kejar terus, follow up terus Kosijan ini sampai di mana penerbitan sertifikatnya. Jadi ya mumpung saya masih menjabat ya, saya bisa tekan Kosijan, saya juga bisa komunikasi ke BTN untuk mewakili perumahan kita. Jadi informasi apa saya bisa langsung kontak sama Kosijan sama orang BTN. Nah ini untuk apa ya namanya ya, meredam atau menyelesaikan persoalan sertifikat yang selama ini kita simpang siur beritanya. Ya, ada yang katanya tanahnya digadaikan di bank, ada yang katanya tanahnya sewa, ada yang kasih video takutnya kita kejadian kayak di perumahan lain gitu. Ya ini kan membuat kita nggak nyaman sebetulnya. Makanya kan sebagai ibaratnya pemangku wilayah, kita harus memberikan informasi yang valid. Jangan membuat orang ini ngangsur rumah tapi kondisinya was-was. Jangan-jangan ntar kalau sudah lunas saya tidak bisa memiliki. Karena informasi yang digembar-gemborkan itu informasi yang hoax. Nah, mudah-mudahan dengan penyampaian saya ini bapak-bapak sekalian paham tentang sertifikat, bahwa saat ini bulan ini mulai diproses. Yang terakhir diproses itu blok HKLM. Itu baru kemarin Pak Beni meminta saya sisa dari ada 5 warga yang dokumennya belum ada. Tapi alhamdulillah tadi siang saya sudah kirimkan yang terakhir dari blok H10 itu sudah selesai dan itu mungkin Senin akan diproses. Jadi setelah sertifikat ini jadi, Pak, tahun depan baru kita punya beban PBB. Setahun kan. Kalau nanti sertifikat jadinya bulan Juni, berarti bulan Juni tahun 2026 baru kita dapat tagihan PBB. Itu kira-kira. Kalau yang oper kontrak, oper kredit itu masih pakai atas nama yang pertama. PBB-nya, sertifikatnya. Jadi BTN mengambil data awal. Adapun bapak-bapak yang melanjutkan yang tangan kedua, itu kan datanya tidak ada di BTN, tapi ada di Triksi. Nah, untuk memperlancar proses itu, Triksi nggak langsung ganti nama, nggak langsung ganti pemain, tapi lanjutkan itu dulu. Dengan catatan, warga tetap ngangsur atas nama pemilik pertama. Nanti kalau sudah lunas baru
notarisnya Triksi membuat peralihan hak antara pihak pertama pihak kedua, lalu balik nama SHM-nya atas nama pihak kedua. Itu Pak ya. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan atau ada sanggahan atau apa, ada koreksi, silakan. Kami memberikan ruang untuk pembahasan ini karena ini sangat penting untuk kita. Terima kasih. Silakan. Monggo, silakan Pak. Siapa yang mau tanya tentang sertifikat? Abah ada pertanyaan. Ya udah ada. Langsung aja lah. Mewakili semuanya kan. Ya. Itu masalah apa tadi yang Bapak bilang? Sertifikat. Sebelum sertifikat kita ngurus apa tadi? BTN, surat apa tadi? IMB sama surat perjanjian kredit. Oh ya itu diharuskan atau bagaimana? Atau kita gimana? Tidak. Jadi kalau saat ini Nah, Abah butuh surat keterangan kepemilikan rumah ya. yang tersedia di BTN saat ini itu surat perjanjian kredit sama IMB. Misalnya Abah H3, berarti IMB atas nama H3. Tapi atas nama Triksi karena dulu pengajuan IMB-nya kan masih PT, belum ada pemiliknya. Nah, tetapi bangunan kita yang kita tempatin ini sudah ada legalitasnya yaitu IMB. Nah, adapun sebagai bukti bahwa kita sebagai nasabahnya BTN itu dibuktikan dengan surat perjanjian kredit. Nah itu perjanjian kredit sama yang itu kita bikin sendiri di sana, ngambil sendiri. Iya, bisa datang sendiri ke Kranji atau Harapan Indah ke bagian dokumen. Bagian dokumen nanti minta biasanya dilayani lah sama security tuh, minta formulirnya diisi sesuai dengan nomor kontrak kita, langsung disetorkan nanti dikasih, Pak. Jadi nggak sulit. Kali sambil nunggu sertifikat jadi pingin pegang surat perjanjian kreditnya atau IMB-nya, itu sebenarnya dokumen itu dokumen pelengkap. Dokumen pelengkap. Kalau kita sudah punya surat perjanjian kredit, berarti artinya kita posisi hukumnya kita sebagai nasabah BTN. Jelas. Bukan kita sebagai nasabahnya Kosijan lagi. Nah, untuk legalitas bangunan kita ada IMB-nya, artinya bangunan kita nggak liar. Dibuktikan ada IMB-nya. Sedangkan sertifikat adalah bukti kepemilikan yang sah. Nah, itu sebenarnya 3 dokumen itu perlu kita miliki semua. Ada sertifikat, belum ada sertifikat pun surat perjanjian kredit sama IMB rumah kita perlu juga. Jadi 3 dokumennya. Memang di dalam formulir itu ada 3 kolom. Sertifikat, garis miring, IMB, garis miring, surat perjanjian kredit. Di dalam permohonan itu. Jadi mana dokumen yang mau kita ambil, itu tinggal dicontreng. Karena sertifikatnya belum ada, hanya dapat 2. IMB sama surat perjanjian kredit. Adapun Perjanjian kredit sama MD, Pak RT udah pegang? sudah. Udah. Gak ada biaya. Waduh, itu colongan Pak RT kok dia bingung. Gak ada biaya. Abah itu kasih tahu dulu dia sekalian tadi. Saya pada waktu itu gak sengaja. Wah, Karena pada waktu tadi harusnya ada error, M-bankingnya error, kita datang ke BTN. Sambil nunggu proses itu saya ke bagian dokumen itu. Jadi saya enggak tahu ini nomor kontraknya berapa, saya enggak tahu kontraknya berapa, nggak bisa diwakilin. Tapi kalau nanti ada yang mau ke sana, bisa nitip, kolektif aja lah. kolektif. Yang penting kan di formulir itu diisi nama, nomor kontraknya, tanda tangan pemohon, sudah. Fotokopi KTP pemilik, udah. Itu aja. Nggak ada biaya 1% pun nggak ada.
Gimana? Jelaskan semua. Ada yang mau dilanjut pertanyaan? Oh, Tadi kita bawa apa aja tadi untuk ke BTN ngambil gas tersebut? KTP pemilik, kemudian nomor kontrak atau nomor debiturnya. Udah, isi formulir terus tanda tangan. Formulirnya di mana? RT ada? Di sana, Oh, di sono. diminta di sana. aduh. Ayo saya tanya nih, saya tanya. Kasus Pak RT di Ah, sini. terus. Siap, siap. Jangan Pak. Andai kata waktu kita apa namanya itu akad kredit kan kita masuk tuh kantor BTN, kita dikasih tuh sama notarisnya Pak RT kertas tebal inilah itu Ah, hilang. Bapak bawa KTP aja atas nama pemilik, nanti dicek di komputernya dia, sistemnya. Jadi sistemnya udah otomatis Pak RT ya. Udah otomatis. Jadi yang saya tanyakan tadi itu kita kan jadi artinya belum tahu nomor debiturnya itu ya. Berarti dalam sistemnya udah mulai ada di situ Pak. Iya, kalau KTP saja sesuai dengan pemohon, sistem pasti akan ketemu itu. Nama bapak atau nama ibu yang terdaftar di pemohon, nah nanti dimasukkan dalam sistem, nanti keluar Pak. Nanti belah itu tebal tuh hilang itu. Itu SP3K ya? Saya nggak tahu nama itu bukunya tebal Iya, begini. surat Saya penegasan nggak bisa baca tuh tebal banget kan. permohonan penyediaan kredit. Jadi baca bukan yang Pak RT. Baca, males bacanya udah kebanyakan. Dan itu nggak perlu lapor polisi Pak RT ya. Enggak perlu. Enggak perlu. Hilang. Bawa golok gitu ke polisi. Bawa uang 1.000 biar Pak Timura yang berantem. Ya, yang lain silakan. Saya kata. Nggak bisa baca gitu. Ya, silakan. Males bacanya udah banyak. Jadi yang saya tanyakan gini Pak RT, terkait Pak RT mendapatkan IMB dan surat perjanjian kredit itu kan dasarnya jelas bahwa sana Pak RT datang ke sana sendiri. Ya. Nah, perihal tadi penjelasan Pak RT itu mengatasnamakan seluruh warga. Berarti kan Pak RT yang bertanggung jawab di sini. Nah, yang saya tanyakan di sini, apakah Pak RT di sana datang ke BTN itu mengatasnamakan seluruh warga sebagai RT atau perorangan? Nah, terus yang kedua, terkait masalah PBB, apa perbedaannya nanti setelah itu jadi? Yang pas kita terakhir itu dikolektifin senilai 175 dan enggak yang ikut, nah itu bagaimana? 25. 125. 25. 125. Nah, itu. Nah itu yang pertanggungjawaban 125 itu kemana? Nah itu. Nah terus yang ketiga, apa yang membuat yakin warga bahwasannya surat itu benar ada gitu? Karena selama ini terus terang saya pribadi waspada, was-was juga, karena ya banyaklah berseliweran di perumahan manapun, bahkan 4.000 developer di Bekasi pun kabur begitu Pak. Ya kurang lebih seperti itu Pak pertanyaan saya, mohon dijawab. Ya, baik, terima kasih. Pertama, saya datang sebagai konsumen pribadi karena saya belum mendapatkan mandat untuk mengurus itu dari warga. Saya coba secara pribadi karena yang saya dulu saya makmum dari pengurus RT yang lama, saya tidak mengetahui alur pembuatan PBB itu melalui Kosijan. Itu saya hanya sebatas membantu mengumpulkan kolektif, uangnya saya serahkan Kosijan, selesai. Adapun alurnya nanti Kosijan ke sana saya tidak tahu. Nah, pada saat saya datang ke sana sebagai nasabah karena sedang memperbaiki M-Banking yang error, lalu saya tanya aja ke dalam, bagaimana sertifikat saya udah selama ini saya sudah kasih 125 ke pengembang kok nggak jadi gitu.
Nah, ternyata dijelaskan oleh pihak sana yang bisa diambil saat ini yang tersedia di BTN adalah surat perjanjian kredit sama IMB. Sedangkan sertifikat itu masih belum ada. Yang punya saya kan dicek di sistem belum ada sertifikat. Kalau pada di saat dicek itu sertifikat ada, BTN akan kasih gitu. Nah, pengadaan sertifikat itu dilakukan oleh pengembang. Pengembang yang punya tanggung jawab harus buat pengembang. Setelah jadi pengembang setor kepada BTN gitu. Nah, kalau terkait yang kolektifan 25 itu yang bertanggung jawab Kosijan. Karena dari saya maupun dari Pak Dino itu sudah serah terima ke sana. Nah, dialah yang melanjutkan pembuatan itu. Kalaupun ada yang belum nyetor tiba-tiba jadi juga, ya memang itu sistemnya. Sebetulnya saya juga tertipu juga gitu. Kalau tahu begini nggak usah 125 dulu itu, mending kita jalan aja ke BTN gitu. Nah, ini buat pengalaman kita. Adapun kita sudah menyetorkan itu tanggung jawab di Kosijan, tanggung jawab uangnya itu di Kosijan. Saya masih punya datanya, warga-warga yang setor saya masih punya videonya, fotonya masih lengkap. Jadi kalau nanti ya kita diskusi sama beberapa warga, nanti terbukti nih yang nggak setor jadi juga, yang setor jadi juga. Nah ini yang repot tadi ya Pak ya. Berarti 125 permintaan itu palsu itu berarti. Nambah lagi berarti dong. Hah? Nambah lagi. Minta rame-rame, saya punya datanya. Nambah apanya nih? Oh, Nambah kasus. Jadi kalau tanpa itu pun jadi, Pak, yang nggak setor 125 jadi, yang setor 125 jadi, ya apa bedanya yang nggak bayar jadi, kita yang bayar jadi. Saya juga bayar pada waktu itu. Ini yang belum diluruskan Kosijan ke kami, ke saya nih. Karena dia lagi fokus pembuatan sertifikat dulu. Kalau saya ganggu lagi, konsentrasi dia buyar lagi nanti. Tapi mudah-mudahan, saya sudah berkali-kali tanya Pak sama Kosijan, ini yang jadi blok belakang doang atau semua? Semua Pak. Blok depan itu sudah dipetak-petak, cuma dalam proses. Yang baru akad kredit sudah jadi, maksudnya sudah proses. Yang terakhir blok saya belakang, itu baru kemarin. Tapi tahun ini mudah-mudahan semuanya. Nanti saya kejar lagi, dibicarakan di bulan depan saya kejar lagi. Gitu. Lanjut Pak, silakan. Sebelah kanan saya nih barangkali. Pari tadi. Pak. Kalau saya menjadi Pak RT, Ya, waktu saya nyetorin itu kan KTP saya masih DKI ya. ya. Sekarang kan saya udah Bekasi nih. Apakah itu bisa diganti dengan yang Bekasi Pak? Waktu saya nyetorin itu kan masih DKI itu. Saya khawatir kan munculnya alamatnya masih kan alamat yang lama. Ya, kalau sebaiknya diberitahukan BTN Pak. Kalau nomor NIK kan tidak berubah. Update data. Kalau dia klik data. klik sistem di kependudukan, dia diklik NIK itu dia sudah langsung berubah alamat yang baru. Ya, benar. Otomatis. Nah, tapi perlu Bapak cek juga. Cek juga bahwa KTP Bapak ngeklik di BTN, coba mau ngecek dong ini alamat yang terdata di situ alamat mana gitu, boleh, nggak apa-apa. Ya kan mendingan kita ngecek daripada nanti kita diem-diem aja ternyata pas ini muncul masalah gitu ya. Aplikasi ada di ini kayaknya di BTN Mobile. Bapak download BTN Mobile, bisa cek-cek. Cuman nggak terdata. IMB-nya. Bapak IMB yang mana itu? Dapat dari mana? Kalau
Nggak usah dicek-cek, Pak. Saya lupa Pusing bahwa kepala, contohnya itu ada di rumah. Tunggu aja kalau udah jadi nanti. IMB. Kita baru dapat debat AGB. Udah dah, dapat. Ada. Kayak Pak Jadi ini sudah ada nih hak SHGB. Jadi mungkin masih secara elektronik ya. Iya. Secara elektronik fisiknya belum diserahkan. Bisa Pak, Bapak datang ke itu minta itunya, print outnya. Tidak bisa ditulis juga sih, tidak bisa. Enggak, minta ke BTN ini, minta di print out lengkapnya. Kan kalau sertifikat itu dia terdiri dari beberapa lembar. Itu kan halaman depannya doang kan. Nah, supaya lengkap itu. Di sini juga ada informasi namanya, penulisnya, pendaftarannya, penelitiannya, jadi lengkap semua sini. Saya sertifikat Sentuh tanah. iya kaji memang, tapi itu daftar pakai nomor KTP nya, kalian email sama foto orang. Oh, harus ada foto orang. Iya lah, orang yang bersangkutan. Nah, ini ada tambahan Pak. Bapak bisa download aplikasi Sentuh Tanahku. Masukkan link ya Pak ya. Iya, Masukkan link untuk mengecek seberapa akurat data perumahan kita. Itu bisa juga. Kalau blok depan ada berapa? Semua udah dapat Pak? udah dapat Semuanya. kayak si Pak Sen tuh nggak ada, sama kayak sini juga. Yang lain mungkin Pak Afif udah dapat. Saya belum ngecek Pak. Oh, bisa dicoba dulu. Kalau belum juga, barangkali mau ngecek surat perjanjian kreditnya sama IMB-nya, ya tadi caranya. Itu. Foto udah saya ambil Pak, kertasnya ada dokumennya. Ah, itu alhamdulillah. Sudah ada yang datang. Cuman masalahnya ada biaya 200 Bayar kan. pas ngambil 200. 250.000. Berarti untuk kekhawatiran tanah kita aneh-aneh macam-macam terjawab ya. Ada suratnya tuh. Nggak usah takut lagi. Enggak usah takut. Cuman Mbak, saran saya surat perjanjian kreditnya sama IMB-nya diambil juga untuk mengikat. Tuh. Yang diragukan itu dia kan baru 75 ya, 75 rumah. Nah, kalau kita depan B1-nya sampai ini belum. Itu juga agak takut juga. Tapi coba dicek Pak. Karena menurut Kosijan depan itu udah, yang baru udah, kemudian yang belum itu memang belum saya. Barangkali melalui sistem udah. Jadi kalau kita datang ke BTN Pak, Bapak bawa nomor kontrak itu, nomor debiturnya, dicek ternyata ada sertifikat, BTN kasih apa lembaran itunya, bisa langsung. Sentuh tanahku. Masukin nomor itu aja. Aplikasinya BPN, bukan BTN. Bukan sentuh tanahku. Ya, itu aplikasinya BPN, bukan BTN. Gak tahu sih Pak, orang di Play Store gitu dong. Ya, itu aplikasinya BPN. Oh gitu. Ya, mungkin ada yang lain, Pak Kifu atau Pak Richard menambahkan, biar kita sama-sama diskusi, paham Oh iya, mengenai BPN. sertifikat Aplikasi BPN benar. tanah. Setelah itu kita berganti topik ke nomor 3, yaitu tentang pengurukan jalan. Kalau SP3K itu surat Tergantung pencairannya mau apa. penegasan permohonan penyediaan kredit. Jadi ibaratnya aplikasi kreditnya lah, aplikasi kredit gitu. Tetapi kalau surat perjanjian kredit itu adalah surat perjanjian kita dengan BTN. Kuatan SK apa? Surat kreditnya, perjanjian kreditnya. SPK itu surat perjanjian kredit itu lebih kuat. Jadi
ya itu saran saya lebih baik diambil, karena di situ dituangkan hak dan kewajiban kita sebagai konsumen di surat perjanjian kredit. Sementara kalau di SP3K kan ketentuan-ketentuan kita sebagai debitur, kreditur gitu. Tetapi di surat perjanjian kredit itu lebih mengikat, karena itulah sebetulnya ikatan kita dengan BTN, Pak. Kalau kita bertanya lebih kuat mana, lebih kuat surat perjanjian kredit itu. Sedangkan IMB itu menunjukkan bahwa bangunan kita legal. Dulu kan kita menduga jangan-jangan Kosijan nggak bikin IMB nih asal bangun-bangun ya. Ternyata IMB itu ternyata ada. Mana Pak Jai, Pak Har, kali ada masukan? Yang kedua, Mana Pak Ustadz? ada beberapa warga yang udah memiliki sertifikat PRT. Nah itu sempat saya japri bahwa sana bisa diurus setelah lunas, itu bisa, cuman ada biayanya kurang lebih 2.500.000. Itu waktunya 2 bulan, bisa jadi. Nah mungkin dari situ kali yang bisa meyakinin warga, pas dia aja yang cerita bagaimana prosesnya, apa benar semuanya ini tanahnya jelas atau bagaimana. Nah mungkin di sini ada mungkin Pak Ramsen, cuman Pak Ramsen sendiri belum punya ya Pak. Nah itu, nah ada di blok sono ada namanya Bapak Figa, dia udah punya sertifikatnya. Nah itu juga aneh juga, makanya di yang tadi saya bilang, apa yang bikin kita yakin bahwa sana tuh pengurus ini beneran mengurusin sertifikat gitu, yang tadi bilang Pak Kipu. Khawatir memang ada, cemas pun ada. Saya nggak ngurusin sertifikat, yang ngurusin sertifikat Kosijan. Maksudnya saya itu membantu Kosijan melengkapi dokumen-dokumen warga yang kurang. Kemarin di blok saya ada 5 warga yang kurang, itu saya sudah lengkapin, udah. Intinya gini, Bapak, yang disampaikan Kosijan itu ke pengurus, itulah yang kami sampaikan ke warga. Dan selanjutnya kami akan kawal terus tuh janji dia itu. Karena kan memang semuanya di luar kendali kita tuh. Karena yang jalan dia, kalau tadi yang jalan pengurus yang ngurusin sertifikat, mungkin kita bisa sampaikan langsung gitu. Itu juga mungkin warga nggak semuanya percaya tuh. Nah, jadi di sini kami nanti akan update lagi tuh. Kan dia janji katanya bulan ini. Nanti bulan ini kita tanyakan lagi. Progresnya udah sampai di mana gitu. Ya minimal dia bisa tunjukin lah. Atau kita nanti pengurus coba minta lah. Kalau udah ini apa kira-kira buktinya tuh. Dia udah ngurusin tuh gitu. Screenshot lah minimal. Nah minimal ada screenshot atau ada foto-foto data lah. Biar warga itu memang benar-benar yakin kalau sertifikat itu diurus. Karena memang cerita ini udah lama memang benar. Yang disampaikan Pak Kipu, yang disampaikan Teguh sama bapak-bapak yang lain. Kita udah dijanjikan mungkin 3 tahun udah. 8 tahun saya kredit. Nah, Belum. kita kredit udah 8 tahun, dijanjikan akan diurus sudah 3 tahun tuh. Jadi mungkin nanti setelah bulan ini insya Allah kami update lagi tuh Pak. Mungkin kami update ke grup besar. Perjalanannya itu udah sampai di mana gitu Pak. Karena kalau untuk menjawab kekhawatiran semua, karena kami juga bergantung tuh. Karena bukan kita langsung yang ngurus, kita bergantung ke dia. Apa yang disampaikan Kosijan, itulah yang kita sampaikan ke warga. Seperti saya sampaikan tadi, kita mintalah minimal apa kayak yang bisa disajikan dia ke kita. Apa udah ada surat apa. Karena memang ketika BPN datang ke sini, Pak RT sendiri menyaksikan memang pemecahan bidang-bidang tanah yang sebelah blok HKLM. Sedangkan memang blok DFG atau yang lain itu kita belum tahu juga sampai di mana tuh. Makanya mungkin nanti
Setelah habis bulan ini akan kami tanyakan nanti udah sampai di mana proses itu. Dan warga artinya untuk uang yang 125 itu pengennya seperti apa, nanti kami tanyakan juga ke Kosijan, apa udah uangnya balikin aja lah, nggak jelas juga. Nah, nanti kita sampaikan. Yang penting apa kemauan warga, kita pengurus semaksimal mungkin akan kami sampaikan, dan tuntutan itu ya benar-benar terpenuhi gitu. Nah, harus terpenuhin ya. Nah, begitu. Nah. Kesepakatan gimana? Pak RT, Ya, silakan. saya mau nanya terkait apa namanya? Tadi katanya pemenuhan data warga Ya. yang kurang kan Kosijan. Nah itu data itu kaitannya dengan sertifikat atau kaitannya dengan PBB? Sertifikat, Pak. Katanya dengan sertifikat atau PBB, Pak? Sertifikat. Oh, sertifikat. Karena menurut yang saya dapat informasinya, itu yang kurang data itu, Ya. itu yang ikut yang 125, Ya. tapi datanya belum lengkap, makanya dia minta data. Itu Pak, menurut saya ya Pak, terus informasi yang saya dapat. Nah, gitu Pak. Jadi mungkin kaitannya dengan PBB Pak, bukan sertifikat. Karena PBB itu kan waktu kita bayar 125 itu kan menyertakan fotokopi KTP dan kata pemiliknya. Nah, terus kemarin ada yang minta data ke blok KKLN itu kaitannya dengan PBB yang belum lengkap, keselip kayaknya itunya datanya. Ya. Nah, itu Pak. Ya. Terus yang kedua, untuk masalah PBB yang kita bayar 125 mungkin ada kekhawatiran. Tapi kan bayar 125 itu kan terbentuknya juga atas dasar waktu itu kalau saya tidak salah ingat. Itu kan Pak RT lama dengan Pak Karyono. Nah, tentunya Pak Karyono juga harus bisa menjelaskan waktu itu kenapa kok harus bayar 125.000. Jadi Pak Karyono harus bisa jawab hal itu. Karena waktu itu kan juga sudah kita pertanyakan kenapa kok harus bayar 125.000. Kenapa nggak ikutin prosesnya aja? Birokrasi. Tapi kok sekarang Pak Karyono bertanya begitu, ya harusnya Pak Karyono sendiri yang bisa jawab nih, karena dulu kan Bapak yang punya mencetuskan itu gitu Pak, maksudnya gitu. Bapaknya Nah, gitu Pak. lanjut perintah. Udah? Udah Pak. Ya, terima kasih. Nostalgia berarti. Jadi pada waktu awal itu kan saya baru menjabat sekretaris. Saya pun tidak koreksi ke BTN apa langkah-langkah alur yang harus dijalankan untuk mendapatkan PBB. Maka ketika bapak-bapak minta demo, saya iyakan. Karena supaya transparan ini, terbuka apa sih maksud dan tujuannya minta anggaran pada waktu itu 250.000 sebelum 125. Lalu kemudian di depan Kosijan sendiri kan warga juga berinteraksi nawar-menawar sehingga terjadilah angka 125. Itu bukan saya dengan Pak Dino yang nawar, tetapi warga sendiri kesepakatan 125. Setelah berjalannya proses, kita serahkan Pak ke sana. Saya akan mengamati, menganalisa dari katanya 3 bulan menjadi 1 tahun. Saat ini 1 tahun menjadi 2 tahun. Lalu saya cross check. Saya cross check kepada Kosijan. Mungkin pada waktu saya baru menjabat, hadir di tempat saya ada Pak Ustadz Hardin sama Pak Dani sama Kosijan. Kami berbicara 4 orang Pak. 4 orang kita berbicara. Saya tanyakan proses itu kemana Kosijan, uang itu. Masih proses Pak katanya. Proses PBB yang 125 itu masih proses. Kosijan masih menyanggupi itu masih diproses. Informasi yang saya terima waktu itu, saya ada Pak Dani, ada Pak Ustadz Hardin di tempat saya. Kosijan mengatakan masih proses. Jadi kita belum ambil keputusan langkah, sudah kita ambil lagi gitu, karena dia masih menyanggupi, masih proses. Adapun
data yang kelengkapan itu, Kosijan mengakui bahwa itu mungkin terselip atau gimana. Tapi di antara itu ada yang tidak menyetorkan 125 diminta juga. Jadi kalimat Kosijan itu keseluruhan. Jadi tidak hanya yang 125 aja, tapi yang nggak bayar 125 pun di blok HKLM itu yang akan diproses dalam waktu dekat ini 45 rumah. 45 rumah itu berarti keseluruhan, termasuk yang bayar, yang nggak bayar, semua. Gitu. Itu Pak informasinya. Jadi kenapa Pak harus bayar 125? Ya kan kesepakatan bersama-sama tuh Iya. Pak. Kan sebenarnya jujur Pak, saya sendiri sebenarnya nggak setuju dengan 125 itu, karena saya tadinya pengen ikutin proses. Iya. Pengen ikutin proses, saya nggak mau bayar 125.000, saya pengen ikutin proses. Jadi ini mungkin salah satu jawabannya kenapa kita harus bayar 125. Ya kalau salah mau dikoreksi. Jadi saya dapat info kenapa kok saya harus bayar 125. Semua PBB akan diproses. Semua kan yang bayar walaupun nggak bayar pun diproses. Tapi nanti kalau jadi PBB itu atas namanya perusahaan, atas nama Triksi kalau kita ikut proses. Tapi kan kalau kita harus balik nama, dan balik nama itu kena biaya kan gitu. Nah mungkin biayanya lebih dari 200.000 atau berapa sih? Kayaknya sih di kisaran angka sekitar 400.000-an kalau itu kalau nggak salah saya dengar. Nah akhirnya saya dapat informasi itu, akhirnya saya bilang yaudah saya ikut, karena nanti yang ikut 125 itu nanti akan dibalik nama gitu Pak. Iya. Kayaknya sih kalau nggak salah menurut informasi yang saya terima begitu Pak. Marketing itu. Ingat siapa? Ya pasti saya ingat dibalik nama, karena saya itu untuk balik nama bukan sertifikat, PBB. Jangan sama untuk balik nama PBB, daripada kita ngurus sendiri, bayar sendiri, makanya dikenakan biaya 125.000 balik itu nama. untuk balik nama kan gitu. Ya moga-moga hal itu benar, itu benar terjadi, karena informasi itu saya dapat, saya langsung ke sana waktu itu emang. Saya langsung komunikasi ke sana dan dia menyarankan ini kan bayar Pak. Jadi biar nanti PBB itu menjadi namanya konsumen, nama sendiri, biar nggak ngurus-ngurus lagi. Gitu. Betul. Apa itu betul kayak gitu kan, mungkin Pak RT Pak Arena kan waktu itu kan Ya. pelopor hal itu, mungkin ada informasi begitu atau tidak. Nah saya kurang Gini, saya bukan pelopor, karena sebelum saya jadi sekretaris itu saya ingat betul pada waktu rapat di rumahnya Pak Dino, jalannya masih nukik itu, belum diuruk kayak sekarang. Kayaknya 2019-2020 kalau nggak salah, itu dia sudah mencanangkan itu PBB udah lama. Begitu saya masuk sebagai sekretaris, pikiran saya ini bagus dong kita punya PBB, sesuatu yang bagus kita dukung gitu. Pikiran saya pada waktu itu Pak, positif saya, kita dukung gitu. Ternyata dananya itu kalau menurut Kosijan betul kata Pak Apip tadi, kalau mau atas nama Triksi udah jadi semua nih atas nama Triksi. Dan waktu saya diskusi dengan Kosijan bawa alat buktinya Leticia 1 semuanya sudah ada atas nama Triksi PBB-nya. Leticia 1 tuh di material dikasih lihat. Ini Pak, kalau Bapak mau saya bikinkan pecah surat atas nama Triksi semua seperti Leticia 1 ini. Saya cek buktinya, ada PBB Leticia 1. Setelah kita lempar ke forum, warga menyepakati bahwa ingin ganti nama. Di depan warga waktu kita demo, Kosijan ngomong, kalau melalui saya cukup 125 Pak. Kalau Bapak mau ngurus sendiri ke desa bisa 500 lebih biayanya. Bapak pilih sana atau melalui saya. Ini kalau nggak saya salah ingat itu masih di depan. Itu pun masih banyak warga. Dan bukan keputusan saya seorang, karena waktu itu kita lempar gimana warga. Ada yang minta gratis, ada yang minta bayar. Bahkan yang minta gratis ditantang sama Kosijan.
perumahan mana yang gratis? Tunjukkan, kata saya, kata Kosijan tuh. Tunjukkan ke saya perumahan mana yang gratis. Saya THB ini Kosijan tuh ngomong depan saya. Semua bayar, Pak. Kalau Bapak nggak percaya silakan desa. Yang ikut demo pada waktu itu pasti ingat. Jadi keputusan 125 bukan saya. Nah waktu itu makmum aja. Dan saya pun ikut juga yang 125. Tapi Pak Apip dan teman-teman kan nggak ikut yang kita kan. Pak Apip rombongan sendiri langsung ke Misna. Itu pun bayar 125. Sampai sekarang pun belum jadi ya, Pak. Belum, karena Belum. SPBB-nya juga belum. Jadi sama-sama belum. Jadi Pak Luhung, Pak Rudianto, ini yang 125 ada 2 kubu. Kubu yang Pak Apip itu jalan sendiri ke Triksi. Kubu saya 117 orang melalui Kosijan. 2 jalur tuh. Sama-sama belum jadi. Kalau misalkan Pak Apip jadi duluan, saya menuntut Kosijan. Ono udah jadi, ini belum gitu. Ini sama-sama belum jadi. Nah artinya bahwa keputusan itu adalah keputusan bersama. Andai kata waktu itu warga tidak setuju juga, saya tidak bisa ngambil keputusan. Saya hanya sekretaris waktu itu. Ketua RT-nya Pak Dino. Itu pun dialog dengan Kosijan kita serahkan warga yang dialog, bukan kami. Dialog sendiri warga tuh, debat-debat sama Kosijan sampai ditantangin di mana perumahan mana yang gratis. Begitu. Nah ini untuk informasi yang belum tahu waktu itu nggak ikut demo supaya tahu bahwa kondisinya pada waktu itu seperti itu. Nah proses pengurusan pengumpulan 125 juga dua kelompok. Kelompok saya 117 orang, saya serahkan ke Kosijan. Kelompok yang lainnya melalui Pak Apip langsung ke kantor pengembang diserahkan. Dua-duanya belum ada yang jadi, Pak. Itu, ya. Jadi makanya bingung juga kita ya, Pak. Ya, ngopi dulu. Iya. Ini udah malam ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ya. Tadi kita sudah dari Pak RT, Pak Apip dan lain-lainnya. Saya cuma ingat Pak, kenapa lagi itu kita bayar 125. Satu. Nah, udah. Seingat saya lagi itu kita rapat di sana noh, depan rumah siapa noh? Habibi. Nah, ini padanya kalau nggak salah ya. Habibi. Habibi ya. Habibi ada. Ada. Jadi pasti dia akan menjadi saksi dan rumah tanahnya jadi saksi tuh ya. Lagi itu kita sepakat untuk ikut lagi itu masih apa? Di biaya 250. Akhirnya besok ada nyeletuk, bagaimana kalau kita rame-rame ke Kosijan aja? Saya suka, saya bilang ayo besok kita ke sono. Kita ke sono lah besok. Di sono tawar menawar, akhirnya terjadilah 125. Jadi judul ceritanya apa? Kenapa kita harus bayar? Kalau kita melihat peraturan atau dari Pak Karyono atau siapapun menjelaskan bahwa yang bertugas atau yang bertanggung jawab membuat sertifikat itu adalah termasuk PB adalah developer atau Kosijan. Cuma Kosijan kan ada ini developer kan ada prosedurnya. Dia kalau menurut yang saya bicara dengan Pak Karyono di rumahnya Pak RT Pak RT juga Pak Karyono juga ya. Sama juga ya. Iya. Dia lagi proses. Cuma lagi itu tuh judulnya kita yang pengen. Kita yang nggak mau sabar nunggu, ya nggak Pak? Iya. Kalau kita nunggu ikutin aturannya, iya SOP seperti apa? SOP dasar itu yang membuat sertifikat itu adalah tugasnya developer. Cuma lagi itu kondisinya kita lagi-lagi nggak sabar menunggu karena khawatir ada suara ini itu. Akhirnya sepakatlah kita untuk ngedobrak-sanakan. Yang kedua, judul ceritanya itu kita nggak sabar menunggu dan kita yang mengajukan. Karena kita yang pengen sendiri.
kecuali kalau kita ikut prosedurnya, kita nggak keluar duit. Ya, begitu. Itu sejarah 125. Nah, nanti pertanyaannya bagaimana kalau nanti yang 125 jadi juga, yang kagak jadi juga. Lagi itu ada opsi. Opsinya begini. Kalau yang bayar nanti keluar namanya langsung nama konsumen. Yang kagak bayar masih nama PT. Kita tunggu aja Pak, ya. Kita tunggu aja ya. Memang geli ini ya. Geli kenapa geli? Saya juga geli. Bagaimana nanti kalau sama-sama jadi ya? Lu bayar, gua kagak. Kalau sama-sama jadi itu, kita tunggu aja. Kita tunggu aja ya. Namanya orang hidup masalah lupa wajar ya. Kali 125 itu nanti dimakan jadi amal, jadi sehat, kita aminin aja yang baik-baik ya. Nah, buat main bola. Jadi itu yang mau saya sampaikan, kenapa kita harus sebar 125. Nah, sekarang terkait dengan mungkin tadi pertanyaan dari teman-teman, apa sih yang bisa membuat kita tuh lebih yakin untuk cari yang udah punya sertifikat, kasih unjuk bagaimana prosedur, kenapa dia bisa dapat dan bagaimana. Terus yang kedua, kalau memang kurang yakin kita sama Pak RT udah ke sono sendirian, kita atur waktu, atur jadwal beberapa orang ke sana perwakilan warga atau mau rame-rame. Ya, rame-rame boleh, kalau mau mungkin lebih enak mah perwakilan aja. Pak RT perwakilan tiap blok 1-2 orang. Pulang apa informasi yang dari sana, kita gelar rapat lagi. Bukti surat apa yang kita bawa dari sana, kita gelar rapat lagi, kita unjukin nih. Ini proses seperti apa. Dan juga Pak RT ya, kalau Pak RT sudah mendapatkan IMB dan SP3 ya, kita harus tahu kekuatan hukumnya seperti apa. Apakah dengan 2 surat itu udah menjadi suatu bukti proses di prosesnya sertifikat rumah kita. Itu Pak RT ya. Gitu aja mah. Ya. Mungkin itu dari saya ya, barangkali udah malam atau mau pindah ke pembahasan yang lain ya. Gitu aja. Ya. Oke. Pindah ke materi yang lain ya. Ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Cukuplah PBB cukup. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas masukannya ya. Kadang kita lupa juga mau menjelaskan. Memang gini, kekuatan hukumnya kalau IMB sama surat perjanjian kredit itu belum membuktikan bahwa sertifikat itu sudah jadi. Yang membuktikan sertifikat itu sudah jadi adalah tanda daftar ke kantor BTN. Itu yang mesti kita minta kepada Kosijan. Jadi tadi terkait Pak Kepu menyarankan langkah apa yang mau diambil oleh pengurus,